Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Gri? Ini kita adepin besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Jumat lah. Akan banyak kejutan-kejutan yang memang kita tunggu-tunggu. Iya. Yang paling pasti kejutannya adalah hari Kamis si Michael datang ke Polda. Tersangka, Gri. Tidak mendahului penyidik, kita tunggu saja. Ya, mudah-mudahan nanti di hari Senin, Selasa itu ada panggilan lagi untuk yang berikutnya untuk datang di hari Jumat, mudah-mudahan. Tapi ketika misalnya hari Minggu besok itu ya hanya seorang Michael sendiri, yang lainnya belum, ya nggak apa-apa, kita hormati proses hukum yang sudah berjalan. Karena mungkin penyidik mempunyai pertimbangan tertentu dalam menentukan langkah ini. Positif saja, kita dukung saja Polda Metro. Yang paling pasti adalah karena kemarin yang kita tunggu-tunggu itu baru proses pemanggilan saksi-saksi pelapor. Nah, mulai minggu besok ini sudah dimulai proses pemanggilan saksi-saksi terlapor. Lu kok saksi melulu, Gri? Tersangkanya kapan? Tunggu. Tunggu dalam proses itu, ya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, yang lebih menghebohkan lagi nantinya adalah pada saat proses persidangan dan ketok palu hakim jatuh di meja, pada saat itulah kita menyaksikan suatu peristiwa yang sangat besar dan paling bersejarah Republik ini, peristiwa terjadinya Gus Nur atau Sugi Nur mencium kaki hakim dan jaksa . 7 hari 7 malam. Serius, Gri? Terserah, ini mau serius mau nggak serius. Ya, kalau serius memang Sugi Nur ini bisa dipegang omongannya. Tapi kalau tidak terjadi, ya mulutnya Sugi Nur ya nggak lebih dari comberan yang memang bau busuk. Enggak, Gri. Ya, masyarakat kan nggak boleh percaya begitu saja. Kalau kita refer to Amin Rais yang sumpah serapah, kalau nanti Jokowi menang, saya akan jalan kaki, Jakarta, Jogja, kalau perlu engklek, PP. Itu kan omongan Amin Rais. Jokowi jadi, terpilih, enggak juga kejadian. Apakah seperti itu? Kita lihat aja nanti. Enggak apa-apa, mau kejadian, enggak apa-apa. Ketika nggak kejadian dan sidang sudah menetapkan bahwa ijazah Jokowi asli, ditunjukkan di depan persidangan, Sugi Nur tidak mencium kaki Jokowi, ya kita bisa menganggap apapun seorang Sugi Nur, ya hanya seorang tukang obat yang pandai membual. Ngeri kali, Gri. Coba kita lihat videonya ya. Check it out. Sidang 6 bulan. Itu intinya di ruang sidang Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya. Wait. Saya penggal dulu supaya nggak kalah paham. Di ruang sidang, ini yang sudah berlalu, sudah kejadian, waktu tersangkanya Bambang Tri dan Sugi Nur. Bambang Tri menjalani hukuman, Sugi Nur sudah bebas bersyarat kemarin, kemudian sekarang dapat amnesti, udah divonis artinya, ya. Dia menceritakan di ruang sidang Bambang Tri membawa bukti fotokopi ijazah palsu. Matamu loh, Nur. Bukti fotokopi ijazah palsu. Sekali lagi, bukti fotokopi ijazah palsunya Jokowi. Matamu loh, Nur. Gi, otakmu loh. Nyampe nggak sih, Gi? Aduh, gimana gua mau jelasinnya ya?
Rada susah ini karena thinkingnya mungkin nggak nyampe, nalarnya nggak nyampe. Ya tapi ya mohon maklum ya karena kan waktu di persidangan ditanyain jaksa ya dia nggak lulus SD hanya sampai kelas 5. Kalau SD nggak lulus apalagi SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan nggak ada sama sekali. Nah, ketika thinkingnya nggak nyampe, ya pada akhirnya kita harus maklum. Sekali lagi ya, dia bilang pada saat di persidangan, Bambang Tri membawa bukti fotokopi ijazah palsu Jokowi. Fotokopi itu tidak bisa dipakai bukti di persidangan, Cok. Cok. Oh, Cok. Kali lagi ya. Udah gini, bosen aku gini. Ini sama juga kita ngikutin orang yang aduh. Enggak deh, Gri. Enggak. Kalau perlu jangan diteruskan pembahasannya, Gri. Ini aduh, nalarnya nggak nyampe. Bambang Tri membawa bukti fotokopi ijazah palsu. Fotokopi, Cok. Itu nggak bisa dipakai bukti di persidangan, Cok. Ya pantas kamu dihukum. Pantas Bambang Tri dihukum. Lebih berat dari kamu. Lo kok merasa bener? Ada yang lebih seru lagi nggak, Gri? Kalau nggak, gua nggak mau nonton lah. Nonton orang kayak begini mah buang-buang waktu. Ada. Ini lebih lucu lagi. Udah nggak karu-karuan, tapi lucu. Cekidot. Ya, 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Aduh, nggak nyampe. Aduh, utek kira tekan. Gi, utek murah tekan, Gri. Nggak nyampe. Utek murah nggak nyampe. Sumpah orang nyampe. Jaksa dan 50 berapa itu saksi yang didatangkan tidak ada satupun yang menunjukkan ijazah aslinya Jokowi. Ya nggak bakalan, Cok. Ini materi sidangnya adalah tuduhan ijazah palsu, Cok. Ketika Bambang Tri menuduh ijazah Jokowi palsu, Bambang Tri itu punya aslinya. Megang ijazah aslinya Jokowi. Ini loh. Atau setidak-tidaknya megang ijazah bukan fotokopi yang dikatakan palsu tadi punya Jokowi. Ini loh ijazah palsu Jokowi. Ini lihat nih. Bukan fotokopi ya, Cok. Cok, sekali lagi nih. Bukan fotokopi ya, Cok. Pegang bukan fotokopi ijazah Jokowi palsu. Harusnya Bambang Tri membawa itu pada saat persidangan. Bukan minta jaksa menunjukkan yang asli. Nggak bakalan, Cok. Nggak bakalan. Bukan berarti saksi-saksi di persidangan membawa ijazah aslinya Jokowi. Nggak bakalan dibawa, Cok. Walaupun ada juga tetap aja di-keep. Supaya ya para gerombolan ini masuk pada jebakan kedua. Kenapa nggak dibawa? Materi persidangan, materi kasusnya ini adalah tuduhan ijazah palsu. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Bukan Jokowi dan pengacaranya atau bukan jaksanya yang menunjukkan ini loh yang asli. Loh, enak dasmu. Enggak. Nyampe enggak kira-kira? Utekmu nyampe lah. Nur. Enggak. Nur. Sugi Nur. Utekmu nyampe enggak kira-kira? Kalau enggak nyampe, gua maklum sih. Sekali lagi ya. Materi persidangan adalah tuduhan ijazah palsu. Pak Jokowi dituduh. Jadi Pak Jokowi itu tidak ada beban membuktikan apapun. Nggak bawa berkas apapun juga nggak masalah. Kenapa? Materinya tuduhan. Yang menuduh harus membawa buktinya. Cok. Logok jaran. Nah ini logok jaran. Wah lagi. Aduh. Mumet juga sih berhadapan dengan orang kayak begini. Repotnya kalau sudah memprovokasi masyarakat,
Ya, karena dibalut agama, masyarakatnya percaya. Ini luar biasa. Dan ini berbahaya untuk negara kita. Berbahaya. Provokasi yang terus-menerus dilakukan, kebohongan yang ditebarkan terus-menerus ditebarkan, dibungkus dengan agama. Ini luar biasa. Ya, daya rusaknya ini luar biasa di tengah masyarakat. Sampai ini teman-teman alumni gue, ya, gelarnya lumayan, percaya loh sama Suginur itu. Di grup alumni itu menyanjung-nyanjung tinggi banget Suginur loh. Tapi gampang sih, udah gua patahin juga sih. Saking apanya? Itu tadi yang kebohongan ditebarkan dibalut dengan agama. Luar biasa ini. Ini daya rusaknya luar biasa. Ya, kita lanjut. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa, tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetap divonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Goblok ya Allah. Nggak akan membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Di persidangan itu materinya pembuktian ijazah Jokowi palsu. Itu sampai titik itu. Pembuktian di persidangan itu tuduhan ijazah Jokowi palsu. Jangan dibalik. Di materi persidangan, ya ini palsu, ini asli gitu dah ya. Ada batas yang tegas. Karena kalian yang menuduh materi persidangan adalah pembuktian atau sidang dugaan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Di ruang ini saja yang dibicarakan. Tiba-tiba Jokowi di sini menunjukkan di sini matamu. Oh, Jokowi orang brilian, dijebak kayak begitu ya nggak mempan. Orang yang jebaknya juga cecunguk-cecunguk yang nggak jelas otaknya. Keren ya? Dari awal ya, kita bicaranya di ruang ini. Nanti kita bicara di ruang ini ya. Sekarang dari peristiwa kemarin-kemarin kita bicaranya di ruang ini. Oke? Oke. Nah, dia bilang jaksa, hakim, tunjukkan ijazah asli Jokowi. Kalau ada ijazah asli Jokowi, saya akan cium kaki kalian. Dan saya akan meminta maaf 7 hari 7 malam kepada Jokowi dan seluruh keluarga Jokowi. Cangkemmu mesti dibuktikan nanti. Ya, cangkemmu itu harus dibuktikan nanti. Dia bilang, saya tetap komitmen. Bahkan dia bilang, demi Allah, sampai kiamat, saya akan lakukan itu. Nah, ini yang gue bilang nanti bakal heboh. Mencatat sejarah bangsa ini. Luar biasa. Luar biasa, men. Ya. Udah, kita masih bicaranya masih di sini. Belum di sini, belum. Nanti gue jelasin. Jangan di-skip ya. Ini yang di sini belum jelasin. Ini masih di wilayah tuduhan ijazah palsu. Belum sampai nyebrang ke sini. Belum. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Jadi sudah jangan dibantah lagi. Ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong. Merah-merah, putih-putih. Saya cium kakinya. Ya. Sumpah serapahnya Gus Nur masih berlaku. Jika nanti ijazah asli Jokowi dihadirkan di persidangan, akan cium kaki hakim dan jaksanya oleh Gus Nur dan minta maaf ke Jokowi serta seluruh keluarganya selama 7 hari 7 malam. Nggak tahu kenapa 7 hari 7 malam itu dia mensyaratkan. Atau didatengin satu-satu ke rumah Bobi, Kahiyang di Medan. Terus dikelilingin semuanya satu-satu ke Kaesang sampai ketemu.
Ya, kalau ke luar negeri ditungguin, sehingga 7 hari 7 malam atau seperti apa nggak tahu. Pokoknya dia bilang akan dicium kaki hakim dan jaksa, serta akan meminta maaf kepada Jokowi dan keluarganya selama 7 hari 7 malam, dan membuat pengumuman permintaan maaf ke masyarakat di media. Luar biasa ini, keren. Berkali-kali dia bilang, sampai sidang, sampai dia vonis, itu ijazah asli nggak ditunjukkan, nggak dihadirkan. Loh ya iya kok, pekok. Karena pembicaraannya, materi sidang itu masih di sini. Ketika kalian tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan ijazah palsu, ya artinya ijazah yang bukan fotokopi dan itu palsu di ruang sidang, kalian dianggap bersalah. Oke, sekarang nyebrang nih. Hubungannya dengan minggu besok nih. Jadi ada 2 proses. Satu di Bareskrim Polri di sini masih Dumas lewat pengaduan Egy Sujana CS, tuduhan ijazah palsu, ya. Dan dia suruh membuktikan, enggak juga membuktikan. Polri udah ngalah, Polri sendiri yang membuat pembuktian, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian uji lapor forensik, didapat hasilnya asli. Oke. Nih, ini polisi harusnya nggak usah melakukan itu. Ini di wilayah masih tuduhan ijazah palsu. Artinya penuduhnya yang harus membuktikan. Oke, sekarang kita nyebrang nih. Ini yang laporan Egy Sujana CS, ya, Roy Suryo dan lain-lain. Nah, yang di sini, yang di Polda Metro dan Polres lainnya, yang laporan adalah Pak Jokowi, Pradi Bersatu, dan lain-lain. Laporannya apa? Dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang melakukan Pak Jokowi. Yang dilaporkan siapa? Tidak disebutkan namanya, tapi peristiwanya yang dilaporkan. Ini baru kewajiban Pak Jokowi dan pengacara-pengacaranya Pak Jokowi untuk membuktikan dan membawa ijazah asli. Beda ya. Di sini beda, di sini beda. Hari ini sekarang kita berada di sini. Nih, area ijazah asli. Karena yang dilaporkan Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik, melanggar KUHP 310 dan 311, pencemaran nama baik, dan Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun. Undang-Undang ITE aja lah. Terhadap peristiwa ini, atau analoginya adalah Pak Jokowi kehilangan mobil dan sekarang lagi laporan mobilnya hilang ke Polda Metro Jaya. Kata Polda Metro, Pak Jokowi, tahu nggak malingnya? Nggak tahu. Berapa orang Pak Jokowi malingnya? Nggak tahu. Waduh, ini bisa banyak ini kata Polda Metro. Yaudah Pak, bukti-buktinya minta Pak, biar saya selidiki. Siapa-siapa aja maling mobil Bapak. Nah, udah diberikan bukti-bukti oleh Pak Jokowi dan rekan-rekan Pak Pradi Bersatu. Bukti-bukti semuanya udah disampaikan. Saksi-saksi sudah dihadirkan. Udah diinterview. Ijazah aslinya sudah dikasih ke Polda Metro dan sekarang disita di Polda Metro Jaya. Semuanya lengkap sudah ada. Maling mobilnya udah ketahuan, Gri. Ketahuan, tapi bukan oleh Pak Jokowi, oleh Polda Metro. Siapa, Gri? Ya, yang namanya disebut-sebut itu. Yang dari 5 menjadi 6, 6 menjadi 12. Nah, itu kira-kira analogi saya, maling mobilnya itu kira-kira. Nah, diperiksalah mereka waktu masih penyelidikan, dimintai klarifikasi karena dianggap dicurigain ini adalah maling mobilnya, analoginya ya. Itu diperiksalah mereka. Nah, lambat laun ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan ya, terhadap dugaan maling-maling mobil ini tadi. Di sini sekarang dibawa ke sini. Ini bukti mobil hilangnya udah ada, jamnya ada, ininya ada, CCTV ada, STNK ada, BPKB ada, bukti kepemilikan lain ada, peristiwanya diceritain, semuanya udah lengkap. Udah lengkap, ijazah asli, keterangan teman-teman kuliahnya, keterangan pada saat KKN, dosen-dosen pembimbing dan yang berhubungan dengan itu, yudisium, semuanya sampai bukti pembayaran SPP waktu kuliah Pak Jokowi ada
udah semuanya. Mati kon. Sampai ke ijazah pembanding, semuanya sudah disita sama Polda Metro Jaya. Malingnya ketemu, Gri. Ketemu. Yang kira-kira disebutkan 12 nama itu. Kapan, Gri? Besok. Sekarang udah diundang. Hari Kamis. Sentana, Michael diundang. Oh, dia salah satu tuduhan yang kira-kira mencuri mobil tadi, Gri. Iya. Salah satu di antara sekian banyak orang yang dicurigai oleh penyidik ya mencuri mobilnya Pak Jokowi tadi. Analoginya begitu. Udah semuanya. Nah, inilah nanti setelah lengkap pemeriksaan saksi-saksi, kemudian lengkap ada tersangkanya, lengkap keterangan ahli dan bukti-bukti yang lain, diserahkanlah ke kejaksaan. Namanya P21. Bukti dianggap lengkap. Termasuk ijazah asli Pak Jokowi diserahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan memproses, mengajukan persidangan, digelar nanti di persidangan. Nah, pada sidang yang nanti bakal terjadi, itu adalah sidang pembuktian ijazah asli. Nih, sidang pembuktian ijazah asli, Cok. Karena ini adalah wilayah Pak Jokowi. Yang laporin Pak Jokowi. Yang laporin kehilangan mobil Pak Jokowi. Pak Jokowi yang membuktikan bahwa ijazahnya asli. Udah dibuktikan semuanya. Dan nanti akan dibawa ke sidang. Sampai di sini ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak sampai di sini? Nggak. Thing-nya nyampe nggak? Otakmu nyampe nggak, Nur? Itu Nur. Dan pengacara-pengacaranya kan masih berdebatnya. Tunjukkan. Matamu. Harusnya Pak Jokowi dan pendukungnya serta pengacara lah yang bilang, tunjukkan dong kalau kamu nuduh ijazah palsu. Tunjukkan. Matamu. Tunjukkan. Ya. Kalau memang kalian punya ijazah palsu. Kan mestinya gitu. Tapi kan enggak, Pak Jokowi diem aja. Dituduh diem aja. Difitnah diem saja. Dicaci maki diem saja. Dihujat sana sini diem saja. Termasuk tompel. Luar biasa kerasnya. Diem saja Pak Jokowi. Jelas nggak sampai di sini? Kalau udah di sini, mereka yang nuduh, yang wajib membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Kalau di sini, Pak Jokowi adalah wajib yang harus membuktikan bahwa ijazahnya asli. Ini ada tembok nih. Ini ada tembok tinggi nih. Blok. Jangan di sini kalian menuduh, ijazah aslinya suruh menunjukkan. Loh, otakmu kok pada miring ya? Nah, pada saat nanti sidang, kalau kalian bisa membuktikan ijazahnya Jokowi palsu melalui bukti material, ini loh, saya pegang nih ijazah Jokowi palsu nih, ya. Nih, lihat ini palsu nih. Kemudian nanti dibandingkan di persidangan dengan punya Pak Jokowi yang asli, yang disita penyidik hari ini, udah disita. Nah, itu baru nanti diuji di persidangan. Udah ikutin aja. Udah pasti masuk, Pak Eko. Kayak begini ini Egy Sujana paham. Kayak begini-gini ini Abraham Samad paham betul. Makanya kalian ditinggal. Oh, biar nggak kalian, ha? Aku mah nggak bicara Kurnia, nggak bicara Tompel lah. Saya nggak tahu mereka tahu paham apa enggak lah. Soalnya kan kalau udah ngomong jangan ngajarin saya, kan begitu selalu. Gua nggak anggap lah itu, nggak hitung lah dalam perkara ini. Makanya sekarang kalian ditinggal pergi ke luar negeri sama Egy Sujana. Makanya kalian juga sekarang ditinggal oleh Abraham Samad pergi ke Australia. Mati kalian pada sendiri-sendiri. Ayo. Loh, masalah kayak begini aja. Yang ngakunya kalian ahli, yang ngakunya kalian peneliti, yang ngakuan kalian adalah S3, yang ngakuan kalian profesor, ahli hukum, peneliti, ya, doktor. Loh kok nggak nyampe mikir otak kayak begini?
Kalau Suginur, kita maklum. Karena hanya sekolah sampai 5 SD. Saya nggak tahu udah menempuh persamaan apa enggak. Maklum kalau yang ngomong Suginur. Maklum. Tapi kalian kan setidak-tidaknya lulusan S3 semuanya. Kalau kemudian lulusan S3 di Indonesia kualitasnya seperti ini yang salah manusianya atau dunia pendidikannya. Atau institusi universitasnya. Enggak, Gri, dia S3-nya rata-rata luar negeri. Apalagi, kalau rata-rata yang sekolah ke luar negeri sampai S3 dan profesornya di luar negeri, begitu pulang sampai ke Indonesia, otaknya pada sengklek semuanya, kemudian apa artinya semua ini? Sama kan? Amin Rais, profesor, sengklek juga. Profesor-profesor yang lain, sengklek juga. Bukan. Ini masalah, bukan produk knowledge-nya aja, thinking. Masalah thinking. Nah, oke, saya tidak menyalahkan kalian, mereka-mereka semuanya. Kenapa? Hatinya sudah dikuasai iblis. Ketika hati kita sudah dikuasai oleh iblis, sepinter apapun otak kita, secerdas apapun otak kita, ya dia iblis. Yang keluar omongannya, yang keluar pemikirannya, itu adalah orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh perilaku iblis. Itu loh. Nah, artinya apa? Berarti maklum dong, Gri. Ya pada akhirnya sih maklum sih. Karena hati mereka kan busuk. Udah susah kalau udah hati busuk itu. Udah susah. Make sense ya? Ngerti ya sampai di sini ya? Oke, kalau begitu, supaya kita lebih rileks dan enjoy lagi, kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama